Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal dan pembahasan SKB Ilmu Biologi Tenaga Pedagogik atau Keguruan, bagian kedua. Soal-soal ini juga bisa untuk anak SMA yang mau ikutan UTBK dan SBMPTN. Langsung saja. Nomor 1. Perkembangbiakan virus melalui daur litik disebabkan oleh titik-titik. A. Pembelahan diri. B. Peleburan sel gamit jantan dan betina. C. Pertukaran materi genetik. D. Pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Atau E. Ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Pembahasannya, terjadinya daur litik disebabkan oleh ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang akan pecah dan mati, serta akan menghasilkan virion-virion baru. Adapun tahapan daur litik adalah adsorpsi, penetrasi, sintesis dan replikasi, pematangan atau perakitan, dan lisis. Pilihan D adalah perkembangbiakan virus melalui daur lisogenik. Sedangkan pilihan A, B, dan C adalah cara perkembangbiakan bakteri. Jadi jawabannya adalah E. Ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Nomor 2. Ketika makanan masuk ke dalam usus, usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon titik-titik. A. Koleistokinin. B. Estrogen. C. Testosteron. D. Oksitosin. Atau E. Progesteron. Pembahasannya, ketika makanan masuk ke dalam usus, usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon koleistokinin. Hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak ukuran yang lebih kecil. Pilihan B, C, D, dan E adalah hormon yang terdapat pada tubuh wanita. Jadi jawabannya adalah A. Koleistokinin. Nomor 3. Pada sistem pernafasan, organ yang berfungsi sebagai saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus adalah titik-titik. A. Tenggorokan. B. Bronkus. C. Paru-paru. D. Mulut. Atau E. Laring. Pembahasannya, fungsi bronkus yaitu: pertama, menyalurkan udara dari trakea ke alveoli. Kedua, menghasilkan dahak atau mukosa pencegah peradangan pada bronkus. Ketiga, silia pada bronkus membantu mengeluarkan debu dan partikel asing dari paru-paru. Keempat, membantu paru-paru bernafas lebih cepat ketika kita lelah. Kelima, sebagai konduktor antara atmosfer dan alveoli. Keenam, mengontrol jumlah udara. Ketujuh, bertanggung jawab dan memastikan udara mencapai paru-paru dan dibawa ke mulut. Jadi jawabannya adalah B. Bronkus. Nomor 4. Pada mulanya enzim dianggap hanya terdiri dari protein, tetapi ada juga enzim-enzim yang selain protein juga memerlukan komponen selain protein. Komponen selain protein pada enzim dinamakan titik-titik. A. Apoenzim. B. Holoenzim. C. Kofaktor. D. Metaloenzim. Atau E. Hidrolase. Pembahasannya, apoenzim adalah enzim yang terdiri dari protein saja. Holoenzim adalah gabungan antara bagian protein enzim atau apoenzim dan kofaktor. Sedangkan kofaktor adalah komponen selain protein pada enzim. Metaloenzim adalah enzim yang memerlukan ion logam sebagai kofaktornya. Sedangkan hidrolase adalah enzim-enzim yang menguraikan suatu zat dengan pertolongan air. Jadi jawabannya adalah C. Kofaktor.
Nomor 5. Di bawah ini merupakan ciri-ciri jaringan epidermis pada tumbuhan, kecuali titik-titik. A. Tersusun dari sel-sel hidup. B. Terdiri atas satu lapis sel tunggal. C. Tidak memiliki klorofil. D. Pelindung terhadap perubahan suhu. Atau E. Beragam bentuk, ukuran, dan susunannya. Pembahasannya, pilihan A, B, C, dan E adalah ciri-ciri jaringan epidermis pada tumbuhan. Ciri-cirinya yang lain adalah dinding sel jaringan epidermis bagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan, sedangkan dinding sel jaringan epidermis bagian dalam yang berbatasan dengan jaringan lain, dinding selnya tetap tipis. Sedangkan pilihan D adalah fungsi dari jaringan epidermis. Jadi jawabannya adalah D, pelindung terhadap perubahan suhu. Nomor 6. Berdasarkan arah rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu titik-titik. A. Gerak etionom dan gerak endonom. B. Gerak tumbuh dan gerak turgor. C. Gerak tropisme dan gerak nasti. D. Gerak nasti dan gerak taksis. Atau E. Gerak fototropisme dan gerak hidrotropisme. Pembahasannya, salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak. Tumbuhan juga merupakan makhluk hidup, jadi melakukan pergerakan. Berdasarkan arah rangsangannya, gerak tumbuhan dibedakan jadi dua, yaitu pertama, gerak etionom dibedakan atas gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Yang kedua, gerak endonom dibedakan atas endonom nutasi dan endonom higroskopis. Berdasarkan atas penyebab timbulnya gerak dapat dibedakan jadi dua, yaitu gerak tumbuh dan gerak turgor. Jadi jawabannya adalah A, gerak etionom dan gerak endonom. Nomor 7. Sekitar 90% plasma darah tersusun oleh air dan 10% sisanya tersusun oleh titik-titik. A. Lemak. B. Leukosit. C. Trombosit. D. Unsur kimia. Atau E. Protein plasma. Pembahasannya, sekitar 90% plasma darah tersusun oleh air dan 10% sisanya tersusun oleh protein plasma. Seperti albumin berperan sebagai osmoregulator, globulin berperan sebagai penghasil antibodi, fibrinogen berperan dalam proses pembekuan darah, antibodi adalah zat yang dihasilkan oleh globulin, zat makanan dan mineral seperti glukosa, dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Jadi jawabannya adalah E, protein plasma. Nomor 8. Di bawah ini merupakan pembagian ordo dari kelas Reptilia kecuali titik-titik. A. Rhinchocephalia. B. Lacertilia. C. Testudinata. D. Suquamata. Atau E. Crocodilia. Pembahasannya, kelas Reptilia dibagi menjadi 4 ordo, yaitu pertama, Rhinchocephalia, contohnya tuatara. Yang kedua, Testudinata atau Chelonia, contohnya penyu, kura-kura, bulus. Yang ketiga, Suquamata, contohnya Serpentes, Lacertilia, Amphisbaena. Dan yang keempat, Crocodilia, contohnya buaya, aligator, senyulong, dan caiman. Jadi Lacertilia merupakan contoh dari ordo Suquamata. Jadi jawabannya adalah B, Lacertilia. Nomor 9. Organ ekskresi pada cacing pipih adalah titik-titik. A. Nephridium. B. Ginjal. C. Paru-paru. D. Protonephridium. Atau E. Pembuluh Malpighi.
Pembahasannya, nefridium adalah organ ekskresi pada cacing tanah. Ginjal dan paru-paru merupakan organ ekskresi pada aves atau burung. Protonefridium merupakan organ ekskresi pada cacing pipih. Pembuluh malpighi adalah organ ekskresi pada belalang. Jadi jawabannya adalah D, protonefridium. Nomor 10. Berikut ini beberapa karakteristik dari DNA yang terdapat dalam makhluk hidup kecuali A. Jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. B. Kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploidi atau jumlah kromosom. C. Bentuk rantai pendek, tunggal dan tidak berpilin. D. Bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Atau E. Bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Pembahasannya, pilihan C merupakan bentuk dari RNA, yaitu bentuk rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Pilihan A, B, D, dan E merupakan karakteristik dari DNA. Jadi jawabannya adalah C, bentuk rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Ini ada tabel perbedaan DNA dan RNA yang bisa kita lihat. Perbedaannya dari segi bentuk, fungsi, komponen gula, ukuran, letak, keberadaannya, jenis basa nitrogen, dan kadar. Nanti bisa kita lihat di rumah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.